kemasan, begitu ya. Itu sepertinya lebih mudah nanti dimanfaatkan. Untuk desainnya nanti dibuat tampak perspektif secara keseluruhan ya. Misalkan ini dibuat dalam bentuk apa kayak kotak kotak begitu ya, kotak box bandeng itu panjang biasanya begitu ya. Kemudian selain tampak perspektif nanti ada tampak atas. Ya, ini kalau di gambar dua dimensi ini kan eh, tampak desain fullnya ya dari atas begitu ya. Kemudian ada tampilan juga nanti dari tampak bawah ya. Ya walaupun gelap saja juga tidak apa-apa nanti tapi ya ada perbedaan warna mungkin ya biar kelihatan. Kemudian tampak samping tampak depan ya tampak depan. Jadi samping di bagian depan. Kemudian tampak belakang ya ini. Kemudian nanti ada tampak samping kiri dan tampak samping kanan. Gitu ya, kurang lebih nanti seperti itu ya. Tentunya nanti di apa? Di Word saja, jangan di PDF kan. Dan dikasih identitas kelompoknya ya. Mungkin ada sedikit gambaran terkait UMKM-nya ya, mungkin deskripsi UMKM-nya begitu ya. Atau mungkin dari daerahnya, misalkan daerah saya itu penghasil kopi. Nah, nanti bisa eh, di sana ada eh, apa kafe ya, kafe atau tempat ngopi begitu ya. Nah, mungkin nanti bisa didesainkan untuk produk kopinya begitu ya. Nah, nanti dimensinya silahkan bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Apakah produk ini diterapkan ke mitranya, Pak? Tidak ya. Jadi kita hanya mendesainkan saja, gitu ya. Kemudian tentunya izinnya ini yang penting ya. Izin untuk didesainkan. Nah, nanti silahkan desainnya nanti bisa diserahkan ke mitranya, begitu ya. Sambil tentunya dikumpulkan juga produknya ini kita serahkan ke mitra. Ya. Ya, siapa tahu mitranya berminat untuk mencetak atau ya memproduksinya, begitu ya. Setidaknya kita sudah berkontribusi, gitu ya. Baik, itu kurang lebih gambarannya, teknisnya nanti saya siapkan dulu. Kemudian hari ini saya akan buka kuis topik 6. Nah, ini kebetulan hari ini saya ada sosialisasi penelitian dan pengabdian dari LPPM secara luring, jadi nanti tidak bisa maksimal ya dalam mendampingi. Jadi agendanya nanti mengerjakan kuis, kemudian presentasi ya dari kelompok 12, kemudian presensi secara mandiri ya nanti saya buka sekalian. Jam 13.3 sampai jam 15 ya. Oke. Ya, sudah saya buka. Jangan lupa untuk dituntaskan ya. Eh, Nah, ini nanti teman-teman juga bisa memastikan ya untuk partisipatif ini tinggal 2 kali hari ini dan pekan depan. Jadi silahkan yang nilainya kurang maksimal ini ya bisa
manfaatkan kesempatan ini ya untuk mengoptimalkan nilai keaktifan ya di dalam kelas gitu ya. Silahkan jika apa jumlah penanya mau ditambahkan silahkan tidak apa-apa ya. Boleh ya. Jadi harus tiga, bisa lebih dari tiga. Yang penting nanti di data ya, di data. Mungkin bisa membantu teman-teman yang lain untuk meningkatkan nilai dari partisipatifnya, sehingga kalau nilai UTS dan UASnya nanti kurang bisa didorong kehadiran. Sambil saya menyiapkan kehadiran, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Ingin menjelang akhir perkuliahan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Untuk presensi mulang ini kita buka mulai dari jam 2 ya sampai jam 2.15 ya. Ada waktu sekitar 15 menit ya. Nanti jangan lupa untuk presensi dan kodenya 587 462 ya. Kodenya 587 462. Nanti dibuka mulai di pukul 14 ini. Masih 30 menit lagi. Mungkin ini agar teman-teman bisa mengikuti presentasi dulu pada siang hari ini. Begitu ya kurang lebih agenda kita pada perkuliahan kita hari ini. Selanjutnya silahkan nanti kelompok 12 dipimpin oleh Mbak Claudia ya Komting untuk memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini ya. Kemudian rekap nanti akan saya unggah di akhir hari ini atau pekan depan gitu ya Mbak Claudia. Sekaligus pekan depan tentunya kuis 7 ya nanti akan kita buka ya. Kuis terakhir. Baik itu mungkin ya. Silakan kelompok 12 bisa memaparkan hasil diskusi kelompoknya tentang penggunaan internet secara bijak. Terima kasih dari saya. Selamat berdiskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Yahya dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 izin memaparkan materi yaitu tentang pemanfaatan internet secara bijak. Sebelumnya, perkenalkan saya Naisila Rahmawati dengan NIM akhir 08 dan rekan saya yaitu Nova Fahmi Destian dengan NIM akhir 02 dan ada Vina Nikmatusania dengan NIM akhir 0
9. Next, me. Dan ada Diah dengan NIM akhir 016, Putsaina dengan NIM akhir 024, dan terakhir ada Muhammad Umar Al-Faruq dengan NIM akhir 017. Next. Nah, untuk yang pertama, ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemanfaatan internet secara bijak. Yang dimana internet itu saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di mana kita menggunakan internet itu untuk belajar, berkomunikasi, hiburan, hingga menyelesaikan tugas kampus. Namun, tidak semua pengguna internet itu membawa dampak positif. Nah, karena itu kita perlu menggunakan internet secara bijak. Pemanfaatan internet secara bijak ini berarti kita menggunakan internet dengan sadar, bertanggung jawab, dan sesuai kebutuhan. Artinya, kita itu tidak hanya memakai internet untuk mencari informasi saja, akan tetapi juga memastikan bahwa penggunaan kita itu tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan penggunaan yang bijak, kita itu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari internet sekaligus menghindari dari dampak negatifnya. Next. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada manfaat internet dalam pendidikan dan produktivitas, yang dimana internet ini memberikan banyak kemudahan bagi kita sebagai mahasiswa. Pertama, internet itu juga memudahkan kita mencari informasi untuk tugas dan materi kuliah. Kita bisa mengakses jurnal, buku, dan referensi itu kapan saja. Nah, yang kedua, itu ada internet itu membantu proses pembelajaran melalui kelas daring, video pembelajaran, ataupun forum diskusi. Hal ini sangat membantu ketika kita tidak bisa belajar secara langsung di kelas. Nah, yang selanjutnya itu ada internet itu juga meningkatkan produktivitas, yang dimana kita itu bisa menggunakan aplikasi untuk mencatat jadwal, mengatur waktu, mengelola tugas, hingga bekerja secara kolaboratif dengan teman sekelompok. Semua hal tersebut itu bisa membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, jadi internet itu bukan hanya untuk alat hiburan saja, akan tetapi juga sarana penting yang membantu kita berkembang dan menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan teratur. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko dari penggunaan internet itu sendiri. Yang pertama, yaitu ada hoax dan juga disinformasi, di mana informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Nah, pada hoax ini akan berdampak pada misinformasi, publik dan juga kepanikan serta konflik sosial. Yang dimana ciri khas dari hoax ini sendiri yaitu judulnya yang sensasional, kemudian tidak ada sumber yang jelas dan juga memakai emosi. Kemudian yang kedua ada ancaman privacy, di mana data pribadi berpotensi akan dicuri atau disalahgunakan. Contohnya pada pencurian identitas, kemudian penyalahgunaan foto dan juga penipuan online. Penyebabnya yaitu terlalu banyak membagikan informasi pada media sosial. Selanjutnya itu ada cyberbullying. Cyberbullying ini adalah perilaku yang menyerang, kemudian menghina dan juga mempermalukan seseorang secara online. Bentuknya itu dapat berupa komentar kasar, kemudian penyebaran foto maupun video tanpa izin dan juga ancaman. Dampaknya pada korban itu dapat terjadi stres, trauma, bahkan menurunnya kepercayaan diri. Kemudian selanjutnya itu adalah malware dan juga keamanan. Contohnya pada virus, spyware, ransomware yang menyerang perangkat. Risikonya ini, data dapat hilang dan juga akun diretas serta kerusakan sistem. Baik, selanjutnya itu ada prinsip think before you click. Nah, pada prinsip ini, sesuai dengan namanya, yaitu think, yaitu take time, yaitu luangkan waktu. Pada poin ini, yaitu jangan terburu-buru dalam membagikan informasi, serta memastikan konten benar dan juga aman. Jadi pada bagian ini, kita diajak untuk tidak terburu-buru saat menerima maupun ingin membagikan informasi. Sebelum di-share, pastikan dulu informasinya itu benar, tidak menyesatkan dan juga aman. Jadi intinya pada poin ini adalah jangan asal klik dan juga jangan asal menyebarkan informasi. Baik, selanjutnya itu ada H, yaitu honestly check atau periksa kejujuran informasi. Di mana poin ini itu menjelaskan teliti tentang sumbernya, kemudian tanggalnya, dan juga kredibilitas berita. Dan menggunakan fact checking sebelum percaya. Jadi intinya pada poin ini itu sebelum percaya pada sebuah berita ataupun konten, kita perlu mengecek sumbernya, kemudian tanggalnya terlebih dahulu,
dan apakah situs tersebut kredibel. Dan juga kita dapat menggunakan fact checking bila ragu. Tujuannya agar kita tidak mudah termakan oleh hoax. Selanjutnya yaitu I, yaitu identify the purpose, yaitu mengenali tujuannya. Jadi kita memahami apakah konten itu informatif, hiburan, iklan, ataupun manipulatif. Dan juga kita harus waspada terhadap konten yang memprovokasi. Jadi kita harus memahami konten yang kita lihat itu sebenarnya untuk apa. Apakah itu tuh untuk informasi, hiburan, iklan, atau bahkan konten yang sengaja dibuat untuk memanipulasi. Jika kontennya provokatif, kita harus ekstra hati-hati. Selanjutnya itu ada N, yaitu no harm, atau pastikan tidak merugikan. Jadi kita jangan posting yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan juga menghindari komentar negatif, ujaran kebencian, dan juga data pribadi. Prinsip ini meningkatkan kita untuk tidak memposting hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya tadi ada komentar negatif, ujaran kebencian, dan data pribadi yang dapat menyebabkan ke ranah cyberbullying. Tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya itu adalah poin K, yaitu keep it safe, itu menjaga keamanan. Jadi kita tidak boleh mengklik link sembarangan dan kita memastikan situs itu aman. Contohnya pada situs HTTPS dan menggunakan password kuat dan aktifkan 2FA. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang menjaga privasi data pribadi. Nah, apa itu privasi data pribadi? Ini adalah tindakan melindungi semua informasi tentang diri kita yang tidak seharusnya diketahui atau disalahgunakan oleh orang lain. Nah, contoh datanya itu bukan hanya nama dan alamat, tapi juga nomor telepon, password, nomor KTP atau NIK, data sekolah atau pekerjaan, bahkan lokasi kita saat ini. Nah, data ini adalah aset digital kita yang paling berharga. Kemudian, mengapa sih privasi data itu penting? Mengapa kita harus repot-repot untuk menjaganya? Itu karena ada 4 alasan utama. Yang pertama, itu menghindari pencurian identitas. Jika data kita dicuri, itu orang lain biasanya akan berpura-pura untuk menjadi kita untuk melakukan berbagai kejahatan. Kemudian yang kedua, untuk mencegah penipuan. Pelaku penipuan itu biasanya menggunakan data pribadi kita untuk membuat skenario yang meyakinkan agar kita mentransfer uang atau memberikan informasi sensitif lainnya. Kemudian yang ketiga, menghindari peretasan akun. Data sederhana bisa menjadi kunci bagi peretas untuk membobol akun media sosial, email, atau bahkan akun bank kita. Dan yang keempat, untuk melindungi keamanan diri dan keluarga. Beberapa data seperti lokasi dan jadwal itu bisa membahayakan keamanan fisik kita maupun keluarga. Kemudian ada tips atau cara untuk menjaga privasi data. Yang pertama itu dapat menggunakan password kuat dan juga berbeda di setiap akunnya. Jangan pernah menggunakan tanggal lahir atau password yang sederhana seperti 12345. Kemudian dapat mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Ini merupakan kunci ganda yang sangat penting. Walaupun password kita itu bocor, peretas itu masih memerlukan kode dari HP kita. Kemudian, jangan klik link yang mencurigakan, terutama yang meminta kita untuk memasukkan data pribadi atau password. Kemudian, atur fitur privacy di media sosial. Bisa dijadikan akun kita itu sebagai private, kemudian membatasi siapa yang bisa melihat unggahan kita. Dan yang terakhir, menghindari membagikan lokasi secara real time. Dan matikan fitur lokasi di beberapa aplikasi jika tidak benar-benar diperlukan. Next. Kemudian, ada literasi digital dan kemampuan memilah informasi yang kredibel. Nah, literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan internet dan perangkat digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Bagian krusial dari literasi digital itu adalah kemampuan memilih dan memverifikasi informasi yang benar. Nah, apa sih bahaya jika kita tidak memiliki literasi digital? Bahayanya itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga ke lingkungan kita. Misalnya seperti penyebaran hoax atau berita bohong. Nah, kita itu bisa menjadi bagian dari rantai penyebar kebohongan. Kemudian dapat terjebak fitnah atau ujaran kebencian. Hal ini dapat merusak kerukunan dan juga persatuan. Dan mengambil keputusan yang salah, misalnya dalam urusan kesehatan atau pendidikan karena datanya tidak valid. Kemudian, ada cara untuk memilah informasi yang kredibel. Yang pertama,
Periksa sumber informasi. Periksa apakah berasal dari media resmi atau lembaga yang terpercaya atau tidak. Kemudian, apakah penulis atau narasumbernya itu jelas dan punya kredibilitas. Yang kedua, cek tanggal publikasinya. Informasi yang sudah expired atau kadaluarsa seringkali disebarkan ulang dan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, pastikan informasinya itu masih relevan. Kemudian, cek bukti dan data pendukung. Apakah ada data ilmiah, referensi, atau kutipan pakar yang valid? Jangan mudah percaya hanya karena ada kalimat menurut penelitian, tanpa ada menunjukkan penelitiannya itu apa. Kemudian bandingkan dengan sumber lain. Jangan puas hanya dengan satu sumber saja. Cocokkan informasi tersebut dengan minimal 2-3 sumber berbeda yang terpercaya. Kemudian dapat dengan menggunakan berpikir kritis. Dan yang paling penting dari semua langkah ini adalah berpikir kritis. Jangan langsung percaya dan jangan cepat membagikan. Selanjutnya ada etika berinternet. Di era serba digital, setiap aktivitas kita meninggalkan jejak yang dapat dilihat banyak orang. Karena itu, penting untuk menerapkan etika berinternet agar komunikasi tetap sehat, aman, dan saling menghargai. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Berkomunikasilah dengan kalimat yang jelas, tidak menyinggung, dan tetap menghargai lawan bicara, meskipun berbeda pendapat. Hindari penggunaan huruf kapital berlebihan karena dapat dianggap sebagai berteriak dalam komunikasi digital. Yang kedua, cegah perundungan. Jangan menyebarkan komentar kasar, merendahkan, atau menyakiti orang lain. Bila melihat tindakan cyberbullying, laporkan atau bantu korban dengan memberi dukungan. Ingat bahwa jejak digital dapat merugikan pihak pelaku dalam jangka panjang. Yang ketiga, menghargai hak cipta. Jangan mengambil foto, musik, video, atau tulisan orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber. Gunakan konten yang berlisensi bebas bila ingin berbagi ulang. Menghargai hak cipta menunjukkan integritas dalam berinternet. Next. Keamanan digital. Seiring meningkatnya penggunaan internet, ancaman terhadap privasi dan data pribadi juga semakin besar. Oleh sebab itu, memahami keamanan digital menjadi hal penting untuk melindungi diri dari penyalahgunaan data, peretasan, maupun penipuan online. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yang pertama, menggunakan password yang kuat. Password ideal terdiri dari kombinasi huruf besar kecil, angka, dan simbol. Gunakan minimal 12 karakter serta hindari informasi mudah ditebak seperti tanggal lahir. Yang kedua ada aktifkan two-factor authentication atau 2FA, menambah lapisan keamanan dengan verifikasi tambahan seperti kode OTP atau aplikasi autentikator. Meski password bocor, akun tetap sulit diakses tanpa verifikasi kedua. Yang terakhir ada waspadai phishing. Jangan klik link yang mencurigakan yang dikirim melalui email, chat, atau media sosial. Periksa kembali alamat situs dan sumber pesan sebelum memasukkan data pribadi. Phishing sering meniru layanan resmi untuk mencuri password atau data penting. Baik, selanjutnya ada menghindari konten negatif dan hoax. Internet menyediakan informasi dalam jumlah besar, namun tidak semuanya benar atau layak dikonsumsi. Penting untuk mengenali dan menghindari konten negatif seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, radikalisme, serta penipuan online. Karena hoax atau informasi palsu sering dibuat untuk memprovokasi, memecah belah, atau menyesatkan masyarakat. Cara menghindarinya itu yang pertama, masih sama yang dijelaskan seperti sebelumnya, melakukan verifikasi informasi dengan cross-check ke sumber resmi atau media kredibel, membaca isi berita secara utuh, tidak hanya melihat judul, memastikan informasi memiliki tanggal, sumber jelas, dan tidak menggunakan bahasa yang terlalu provokatif, menggunakan fitur keamanan digital seperti safe search, report, dan filter konten, dan terakhir yaitu menghindari situs atau akun yang sering memberikan konten tidak etis atau menyesatkan. Next.
Selanjutnya ada peran mahasiswa karena mahasiswa memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga ekosistem digital. Mahasiswa merupakan kelompok yang aktif menggunakan internet, lebih melek teknologi, dan biasanya lebih kritis dalam memahami informasi. Ada beberapa cara untuk dapat berkontribusi, yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan literasi digital untuk memilah informasi yang akurat, kedua menghindari dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, yang ketiga menyebarkan konten positif seperti edukasi, informasi bermanfaat, kampanye sosial, dan ajakan untuk menjaga etika digital. Yang keempat mendorong diskusi sehat di media sosial dengan cara berpendapat secara sopan, tidak menyerang pribadi, dan menghormati pandangan orang lain. Yang kelima, memberikan edukasi kepada orang sekitar tentang bahaya hoax, keamanan data pribadi, dan pentingnya sikap kritis di dunia digital. Yang terakhir, menjadi contoh dalam menghargai privasi, menghindari ujaran kebencian, serta tidak mengunggah konten yang dapat merugikan orang. Baik, selanjutnya yaitu adalah jejak digital. Apa sih itu jejak digital? Jejak digital itu seperti uh, rekaman permanen dari aktivitas online yang terus dikumpulkan oleh platform, perangkat, dan algoritma. Jadi jejak ini membentuk identitas digital yang bisa membantu atau merugikan individu di masa depan. Sesuai analoginya yaitu uh, semua data kita yang ditinggalkan secara sadar, mau melalui postingan ataupun komentar, ataupun kita tidak sadar, semua data yang kita tinggalkan itu seperti lokasi, riwayat pencarian, dan sebagainya. Adapun sebagian orang tuh yang berasumsi bahwa hapus sama dengan sudah hilang lah. Nah, padahal itu tidak sepenuhnya benar karena sistem penyimpanan, backup, dan scraping itu membuat data sulit benar-benar lenyap. Nah, adapun dampak positifnya yaitu untuk di masa depan, pertama membangun reputasi profesional. Nah, seperti portofolio di LinkedIn, ya, dan rekam jejak karya. Kemudian ada memudahkan akses layanan seperti Albase, recommendations, dan personalisasi. Yang terakhir yaitu bisa menjadi bukti kompetensi seperti aktivitas publik dan kontribusi online. Selanjutnya yaitu ada dampak resiko dampak negatif. Yang pertama ada rekam digital dapat digunakan untuk profiling, diskriminasi algoritmik, atau komersialisasi data pribadi. Kemudian kesalahan kecil hari ini itu bisa membentuk stigma jangka panjang seperti cancel culture, penilaian oleh HR, dan screening ke kampus. Dan terakhir yaitu ada data bocor dapat disalahgunakan, seperti kalian memencet phishing ataupun pencurian identitas. Next. Oke, baik, kesimpulannya presentasi kali ini yaitu adalah internet menawarkan peluang besar untuk belajar, berkarya, dan terhubung, tetapi juga membawa risiko yang perlu diantisipasi oleh kita sendiri, diri sendiri. Menggunakan internet ini harus secara bijak, berarti harus berpikir menjaga etika, melindungi privasi, dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan digital dan dengan literasi yang kuat dan sikap bertanggung jawab. Kita itu dapat membangun ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi masa depan, termasuk jejak digital yang akan membentuk reputasi kita. Sekian, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Oke, yang pertama mungkin dari Kak M. Irfan Al-Hakim, boleh pertanyaannya apa?
Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya dari Maimi. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Maimina Elvinus dengan NIM 24041200011. Izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa terlalu banyak membagikan informasi pribadi di media sosial itu bisa memicu ancaman privasi. Namun menurut kelompok kalian, yang disebut terlalu banyak itu sampai mana batasannya? Karena di zaman sekarang satu foto saja sudah bisa diedit menjadi berbagai macam kan melalui AI. Kemudian kira-kira kenapa sih banyak orang yang memiliki kecenderungan untuk oversharing di media sosial meskipun tahu ada resiko pencurian data atau penyalahgunaan identitas gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, Zahratun Nisa boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Zahra Tunisa, NIM akhir 079 dari NIM 2442040 879. Izin bertanya terkait phishing tadi, gimana atau bagaimana strategi mitigasi phishing itu dapat disesuaikan buat kelompok yang rentan itu seperti anak-anak, terus lansia atau pengguna baru internet gitu. Nah, itu gimana strategi mitigasinya? Terus, apakah ada peran AI dalam mempermudah atau sekaligus mempersulit deteksi serangan phishing? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya dari Kak Christina Claudia, boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Christina Claudia Bata dari Prodi Statistika dan Sains Data dengan 3 digit NIM terakhir 049. Baik, saya ingin bertanya kepada teman-teman dari kelompok 12, apakah fitur keamanan digital seperti safe search dan filter konten itu tuh dapat benar-benar menghalangi akses ke konten negatif atau hanya mengurangi sebagian kecil saja ya? Sekian dan terima kasih. Untuk yang selanjutnya dari Kak Dimas Hadi, boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Dimas Hanif Ahmadani dari Prodi Statistika dan Sains Data dengan 3 digit NIM terakhir 027. Di sini saya ingin bertanya terkait materi pada bagian peran mahasiswa. Bagaimana peran mahasiswa dalam memberikan edukasi digital kepada lingkungan sekitar agar mereka lebih paham tentang bahaya hoax dan pentingnya etika berinternet? Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kami dari kelompok 12 hanya membuka pertanyaan maksimal sampai 5 ya. Dan berikan waktu untuk kami berdiskusi. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak M. Irfan Al-Hakim tentang bagaimana poin etika menghargai hak cipta, pandangan kelompok kalian dalam menggunakan AI. Sedangkan AI dapat digunakan sedangkan AI belajar dari orang lain, dan apakah mahasiswa yang menggunakan AI akan disebut melanggar cipta? Jadi penggunaan AI ini sendiri yang digunakan oleh mahasiswa sebenarnya tidak otomatis melanggar hak cipta. Memang benar AI ini belajar dari banyak karya orang lain, tetapi AI tidak menyalin isi karya tersebut secara langsung. Jadi AI ini hanya mempelajari pola bahasa dan cara penulisannya. Karena itu, hasil yang keluar biasanya adalah teks baru, bukan salinan. Tetap pelanggaran hak cipta baru terjadi kalau mahasiswa meminta AI meniru atau menyalin karya tertentu secara persis, atau jika mahasiswa mengunggah kembali karya orang lain seolah itu buatan sendiri. Jadi, penggunaan AI ini tetap etis selama mahasiswa memakai AI sebagai alat bantu untuk memahami materi, menyusun ide, atau menyederhanakan penjelasan. Kemudian tetap mengolah sendiri hasilnya. Yang penting adalah tetap memeriksa ulang, tidak menjiplak, dan tetap bertanggung jawab atas tugas yang dikumpulkan. Begitu. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, sama-sama. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Claudia dengan pertanyaan apakah fitur keamanan digital seperti self-search dan filter konten dapat benar-benar menghalangi akses ke konten negatif atau hanya mengurangi sebagian kecil saja. Nah, menurut kelompok kami, fitur keamanan digital seperti self-search dan filter konten itu dapat mengurangi sebagian besar paparan terhadap konten negatif. Namun tidak dapat menghalangi sepenuhnya karena konten berbahaya itu terus berkembang dan dapat dikemas secara samar dan masih mungkin dilewati oleh pengguna melalui cara tertentu seperti VPN atau mode penyamaran. Nah, meskipun efektif sebagai alat pencegah awal, fitur ini itu tetap perlu didukung oleh literasi digital, pendampingan, dan juga aturan penggunaan internet agar keamanan pengguna, terutama anak dan remaja, itu dapat lebih terjamin. Bagaimana, Claudia? Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Dimas Hanif. Peran mahasiswa dalam memberikan edukasi digital kepada lingkungan sekitar tentang bahaya hoax dan beretika berinternet. Bisa dengan memberikan cara literasi yang membantu masyarakat memahami cara berinternet dengan aman, yaitu bisa mengenali hoax dengan cara memeriksa sumber, mengecek tanggal, dan melihat apakah informasi tersebut berasal dari media resmi dan menghindari judul yang provokatif. Dengan pengetahuan itu, jadi lingkungan sekitar bisa mengerti mana berita yang hoax dan mana berita yang valid. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaannya Maini, yang intinya mengapa banyak orang memiliki banyak kecenderungan untuk oversharing di media sosial meskipun tahu ada risiko pencurian data ataupun penyalahgunaan identitas. Nah, untuk jawabannya, terlalu banyak membagikan informasi pribadi di media sosial itu bukan diukur dari seberapa sering seseorang posting, tetapi dari seberapa sensitif informasi yang dibagikan.
Nah, di era AI sekarang, satu foto saja sudah bisa diedit atau disalahgunakan. Sehingga batasannya adalah ketika informasi tersebut memungkinkan orang lain mengetahui hal-hal penting tentang diri kita, seperti lokasi rumah, nomor telepon, dan lain-lain itu, jika informasi itu bisa memudahkan orang asing meniru identitas kita atau mengakses akun kita, maka itu sudah termasuk oversharing. Nah, meskipun sudah tahu resikonya, banyak orang tetap cenderung berbagi terlalu banyak di media sosial. Hal ini terjadi karena keinginan untuk terlihat eksis, mendapatkan validasi berupa like, komentar, ataupun sekedar mengikuti kebiasaan lingkungannya. Nah, selain itu juga sebagian orang belum benar-benar memahami bahwa postingan sederhana sekalipun bisa dipakai untuk pencurian data maupun penyalahgunaan identitas. Nah, ada juga yang merasa media sosial adalah ruang yang aman, padahal siapapun yang bisa melihat dan memanfaatkan informasi tersebut, akhirnya kebutuhan untuk terlihat dan didengar seringkali mengalahkan kesadaran akan privasi. Gimana, Maimi? Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Tunisa. Tadi pertanyaannya yaitu phishing ya, tentang phishing, di mana strateginya dan disesuaikan oleh kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, ataupun pengguna baru. Dan apakah ada peran AI dalam mempermudah atau mempersulit mendeteksi serangan fisik? Jadi jawabannya itu ada di rentan anak-anak ini ataupun lansia ya, itu bisa diterapkan dari kontrol seperti orang tua ataupun orang-orang terdekat. Itu mitigasi pertama. Jadi eh, tapi itu tidak mencukupi untuk edukasi umum. Tadi edukasi umum itu tidak sangat cukup ya untuk melawan manipulasi yang sangat canggih ini. Nah, jadi diperlukannya itu ya adalah lingkungan digital yang aman dan pembelajaran berbasis permainan. Nah, itu di anak-anak. Bisa juga melalui implementasinya yaitu password manager ataupun sistem penyaringan otomatis. Nah, namun tetapi perlindungan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan oleh pengguna. Platform itu harus memperkuat arsitektur keamanannya. Nah, tapi di dalam konteks ini si AI berperan ganda. Nah, ia mempermudah deteksi phishing melalui analisis pola, pemantauan anomali, ataupun peringatan real time. Tetapi di sisi lain juga memperburuk ancaman karena dapat menghasilkan pesan penipuan yang lebih meyakinkan ataupun personal. Karena perlindungan paling efektif itu muncul dari kombinasi literasi digital, desain platform yang aman, regulasi yang kuat, dan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. Apakah menjawab Mbak Zara Tunisa? Sorry. Ya, sudah menjawab di bagian perlindungan phishing tadi. Ya, sebenarnya buat anak-anak itu bisa aja benar tadi di password kayak di bagian WhatsApp atau apapun itu, karena kan anak-anak cuma butuhnya main gitu ya. Ya, butuh main game di situ, Kak. Betul. Nah, kalau misalkan kalau lansia itu udah bisa kita kasih peringatan. Jadi tinggal dikasih peringatan, pokoknya jangan dibuka hal-hal yang nggak tahu, nggak dikenal, tiba-tiba masuk gitu. Mungkin itu lebih mudah, hal yang paling mudah diterapkan. Oke, makasih. Selanjutnya, yang AI itu gimana? Yang tadi AI itu ya udah aku jawab juga, Kak. Dalam ini AI itu berperan ganda yang mempermudah deteksi phishing melalui analisis pola gitu, Kak. Seperti apa? Pemantauan anomali dan peringatan real time. Itu lebih mudah dan meyakinkan untuk personal dan masifnya. Gitu, Kak. Batas bisa ditarik berapa ya? Oke.
Jadi mempermudah. Secara di AI itu bisa mempermudah kita melacak phishing, ya mendeteksi phishing lah gitu. Oke, diterima. Makasih ya. Ya, terima kasih juga Kak. Baik, mungkin itu pertanyaan sudah dijawab sama kelompok 12. Aku kembaliin ke Kak Claudia mungkin. Oke, baik teman-teman, untuk waktu yang tersisa, dipersilakan untuk teman-teman untuk mengerjakan kuis 6. Karena ada batas waktunya teman-teman. Jadi, silakan untuk mengerjakan kuis 6 ya teman-teman.